Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pesawat pengangkut BBM tergelincir saat mendarat di Kabupaten Tolikara. Ratusan warga dari luar Merauke akan dipulangkan. Ratusan sopir angkot ikut tes cepat COVID-19. Sebanyak 290 sopir angkot yang beroperasi di wilayah Kota Jayapura Selasa sore diperiksa tes cepat COVID-19 oleh Satuan Gugus Tugas Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano memantau langsung proses tes cepat COVID-19 yang dilaksanakan di Terminal PTC Entrop Jayapura. Dari 290 sopir angkot itu terdapat 14 sopir yang hasilnya reaktif dan selanjutnya langsung dikarantina untuk dilakukan tes swab. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan warga tidak perlu takut dengan adanya tes cepat karena itu membantu Pemda dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Bapak sangat sayang kamu semua. Hadir di sini juga bersama saya Bapak Kapolsek Jayapura Selatan. Untuk itu kesehatan itu penting. Kesehatan adalah yang utama. Kesehatan adalah segala-galanya. Kalau kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas setiap hari. Untuk itu Bapak ingin melakukan pemeriksaan kesehatan para supir yang ada di Kota Jayapura. Hari ini diistilahkan kesehatan adalah rapid test, pemeriksaan rapid test. Nanti dia akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kalau itu dia positif, akan lanjut lagi pemeriksaan yang kedua lewat PCR dan swab. Kalau hari ini dia positif dalam pemeriksaan, nanti pemeriksaan kedua dia negatif, maka dia akan aman, dia akan sehat. Data per 9 Juni kasus COVID-19 di Kota Jayapura berjumlah 536 pasien positif, sembuh 54 orang dan dirawat 474 pasien. Sementara pasien dalam pengawasan berjumlah 81 dan orang dalam pemantauan berjumlah 825. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika terus bertambah. Data per 9 Juni bertambah 10 pasien, sehingga total menjadi 301 pasien positif. Dari 301 pasien, sebanyak 169 pasien dirawat di rumah sakit dan 127 pasien dinyatakan sembuh, sementara total pasien dalam pengawasan 20 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 1.576. Kabupaten Mimika menjadi kabupaten kedua tertinggi jumlah terpapar COVID-19 setelah Kota Jayapura. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Renol Ubra, mengatakan meski angka kesembuhan di Mimika tinggi, warga Mimika tetap diminta menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Di hari ini kami perlu melaporkan ada penambahan 10 kasus terkonfirmasi dari Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 8 spesimen dan dari RSUD Mimika sebanyak 2 spesimen. Tetapi di sisi lain kami pun mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa masyarakat, atas kerja keras para tim medis, sehingga di hari ini meskipun ada terjadi penambahan 10 kasus, namun hari ini pula
atau tepatnya dalam 24 jam terakhir dinyatakan 10 pasien yang selama ini ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura dinyatakan sembuh. Dengan bertambahnya 10 kasus atau pasien yang ditangani dan dinyatakan sembuh, maka secara kumulatif hari ini jumlah pasien sembuh di Kabupaten Mimika sebanyak 127 orang. Dan tentunya saja kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Tembagapura yang sudah boleh melaksanakan pelayanan dengan baik kepada para pasien sehingga sudah bertambah jumlah pasien sembuh. Pemerintah daerah Mimika terus berupaya menurunkan angka penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan pembatasan aktivitas warga di jalan raya dengan menutup total 18 titik ruas jalan pada pukul 17.00. Warga yang kedapatan masih keluyuran langsung ditindak dengan melakukan rapid test. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemda Merauke sudah membuka kantor pemerintahan yang selama 3 bulan terakhir ditutup karena pandemi COVID-19. Namun dari pantauan tim Biro SSJ Papua, masih banyak aparatur sipil negara yang meliburkan diri. Seperti yang terlihat di Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Merauke, masih banyak ruangan kantor yang kosong dan belum maksimal dalam melayani masyarakat. Kami sejujurnya merindukan suasana kantor yang memang bekerjanya lebih kerja tim daripada kami mengerjakan semua pekerjaan dari rumah. Jujur beberapa terhambat dan berpengaruh juga kepada pelayanan masyarakat yang lainnya. Sebenarnya ini juga kan masih masa pandemi virus corona ya. Ya kita juga sebagai masyarakat kita sebenarnya takut mau keluar karena belum ada zona hijau di Kota Merauke. Jadi mungkin kita selebihnya minta ke pemerintah kalau memang kita kerja ya boleh, tapi bisa dikurangi masa jam kerjanya gitu ya. Karena maksudnya kita juga was-was karena Merauke kan belum ada kata zona hijau, masih belum aman. Jadi dari situ kan kita juga berpikir bahwa sekarang aja kita harus disuruh jaga jarak toh. Sementara itu di kantor pencatatan sipil, ASN masih belum sepenuhnya berkantor, padahal sejumlah warga sudah menunggu di halaman kantor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cuaca buruk dan gelombang tinggi sejak pekan lalu berdampak pada harga ikan di Kabupaten Merauke. Pedagang di pasar ikan Merauke terpaksa menaikkan harga ikan hingga 2 kali lipat karena kurangnya pasokan ikan dari nelayan. Nelayan lebih memilih tidak melaut karena gelombang mencapai 3 meter. Dari pantauan di pasar, ikan bandeng dan ikan sapu-sapu yang biasa dijual dengan harga Rp30.000 kini naik menjadi Rp60.000. Apa sampai bisa harga ikan mahal itu? Karena ini ombak ya? besar, jadi nelayan tidak melaut. Ya, sekarang harga ikan 2 kali lipat? Iya. Berapa biasanya itu? Biasanya akan ada 30-40, sekarang 60-70. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Itu kira-kira masih lama sampai seperti itu? Ya, biasanya ada 2 bulan, 3 bulan begitu. Oh, begitu. Mahalnya harga ikan laut di pasar ikan Merauke membuat warga yang datang ke pasar juga mengalami penurunan karena warga lebih memilih mengkonsumsi daging ayam. BMKG memprediksi cuaca buruk disertai gelombang tinggi di perairan Merauke akan berlangsung selama 2 pekan. Nelayan diminta waspada akan terjangan ombak tinggi saat mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.